Baik, kami kira dapat dipahami penjelasan ini ya. Adapun pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang saudari-saudari dari inna ya. Maknanya adalah saudari-saudari inna ini sebagaimana telah kita jelaskan, dia adalah huruf-huruf ya yang dia juga masuk kepada susunan mubtada dan khobar ya. Dikatakan sebagai saudari-saudari inna karena dia mempunyai fungsi atau peran yang sama dengan inna ya. Perannya yang kita ketahui dia adalah menasabkan ya mubtada sehingga menjadi isimnya, kemudian merofakkan khobar ya, merofakkan khobar. Sehingga kami ulangi lagi bahwasanya saudari-saudari inna mempunyai fungsi yang sama dengan inna, yaitu apa? Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Baik, kita akan coba tengok ya tentang saudari-saudari inna ini. Kita juga akan jelaskan sedikit tentang masing-masing dari fungsinya. Namun sebelumnya kita akan mencoba untuk menghafal terlebih dahulu tentang apa saja yang dia termasuk saudari-saudari inna. Ya, inna dan termasuk saudari-saudarinya dia ada 7 ya, ada 7 huruf termasuk di dalamnya adalah inna. Ya, kalau boleh kita singkat dengan cara menghafal maka bunyinya adalah inna anna laitaka anna lakinna la'ala la ya. Sekali lagi, inna anna laitaka anna lakinna la'ala la ya. Kami ulang sekali lagi, inna anna laitaka anna lakinna la'ala la ya. Nah, itulah ya huruf-huruf yang mempunyai peran atau fungsi untuk menasabkan mubtada dan merofakkan khobarnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang masing-masing fungsi dari huruf-huruf tersebut. Yang pertama adalah inna dan anna. Kita gabungkan menjadi satu ya, inna dan anna. Ya, karena ini mempunyai satu fungsi ya, satu fungsi atau satu peran ya, satu ya faedah yang apabila dia masuk ke dalam suatu susunan kalimat atau susunan mubtada dan khabar. Fungsi dari inna dan anna adalah untuk taukid. Ya, untuk apa? Untuk taukid. Yang dimaksud dengan taukid adalah untuk menguatkan sesuatu atau untuk menguatkan ya susunan kalimat tersebut. Sebagai contoh misalnya kita buat kalimat innallaha ma'as-sabirin ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang sabar ya. Di sini kita perhatikan lafdzul jalalah Allah dia dikuatkan dengan inna ya, sehingga karena dia adalah merupakan isim inna maka dia mansub, sehingga lafdzul jalalah Allah dibaca dengan nasab ya, Allah ya. Asalnya kita ulang lagi, asalnya adalah Allahu ma'as-sabirin. Mengingat kemasukan inna maka menjadi innallaha ma'as-sabirin. Baik, kemudian huruf yang lain yang merupakan saudari inna yaitu anna ya. Anna ya, perbedaannya ya secara ringkas bahwasanya secara umum kalau inna ini bisa kita letakkan di awal dari suatu kalimat, adapun kalau anna biasanya dia diletakkan pada tengah-tengah suatu kalimat yang fungsinya sama, yaitu untuk apa? Untuk menguatkan. Contohnya adalah misalnya kita buat ya suatu kalimat wa'lamu annan nasra ma'as sabri ya, wa'lamu annan nasra ma'as sabri ya. Kita lihat anna dia terletak di tengah-tengah kalimat ya. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran ya. Asalnya ya an-nasru ma'as sabri. Kemudian ya dia kemasukan dengan anna sehingga menjadi annan nasra ma'as sabri. Yang sebelumnya ada kalimat wa'lamu ya, wa'lamu annan nasra ma'as sabri. Baik, kemudian kita masuk ke saudari inna yang lain yaitu laita ya. Laita ini untuk berandai-andai ya, berandai-andai untuk sesuatu yang ya sudah tidak mungkin terjadi ya, sudah berandai-andai saja ya. Misalnya kita buat contohnya yaitu laita an-natijata hasanatun ya. Misalnya laita an-natijata hasanatun.
seandainya nilainya baik. Ya, kita perhatikan an-natijah, ya, an-natijah ini kita baca dengan mansub karena kemasukan dengan laita, ya. Laita termasuk saudari dari inna. Oleh karena itu an-natijah kita baca dengan mansub, ya. Laita an-natijata hasanatun, ya. Seandainya nilainya baik, ya, berarti dia mendapatkan apa? Mendapatkan nilai yang buruk. Kemudian dia berandai-andai, ya, andai saja nilainya apa? Nilainya baik. Maka kita gunakan huruf, ya, pengandai-andai yaitu laita yang dia merupakan saudari dari inna. Sehingga kalimatnya menjadi laita an-natijata hasanatun. Asalnya apa? Ya, asalnya an-natijatu, ya, hasanatun, nilai baik, ya. Kemudian kita masuki dengan saudari inna yaitu laita sehingga menjadi sekali lagi laita an-natijata hasanatun. Baik, kemudian ya masuk ke huruf yang merupakan saudari inna yang lain yaitu ka'anna. Ka'anna ini digunakan untuk tasybih, ya, atau untuk penyerupaan, ya, untuk menyerupakan dengan sesuatu. Misalnya kita ambilkan contoh ka'anna Umara asadun, ya. Ka'anna Umara asadun, ya. Umar bagaikan singa, ya, untuk menyerupakan bahwasanya Umar itu mirip dengan singa, ya, karena dilihat dari, ya, keberaniannya, ya. Kita gunakan ka'anna untuk menyerupakan, ya. Ka'anna Umara asadun, Umar bagaikan singa, ya. Baik, kemudian kita masuk ke huruf yang lain yang merupakan saudari dari inna yaitu lakinna, yaitu apa? Lakinna. Lakinna dia mempunyai fungsi untuk menyatakan kebalikan dari kalimat sebelumnya. Jadi ada kalimat sebelumnya, akan tetapi kita ingin ibaratnya menyangkal, ya, kita ingin menyangkal. Maka kita gunakan dengan lakinna. Kita gunakan dengan apa? Lakinna. Sebagai contoh misalnya al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun, ya. Al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Ya, kitab itu kecil, ya. Biasanya kitab kecil itu kan dia manfaatnya sedikit. Akan tetapi kita sangkal itu, ya. Kita sangkal dengan menggunakan apa? Lakinna, ya. Lakinnahu mufidun, ya. Akan tetapi berfaedah, ya. Lakinnahu mufidun. Ya. Di sini isim lakinnanya dia adalah dhamir, ya. Dhamir. Kita ingat bahwasanya dhamir itu mabni, ya. Dhamir itu apa? Mabni, ya. Sehingga ya, tidak mengalami perubahan sehingga al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun.